Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2 di Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang menganalisis KI dan KD satuan pendidikan SMP dan SMA. Baik, kita langsung saja membahas materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian KI atau pengertian kompetensi inti. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengertian kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu. Sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran, di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik pada peserta didik, kemampuan, dan ciri suatu mata pembelajaran. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pembelajaran, maka perlu memperhatikan beberapa. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu yang tingkat kesulitan materi. Yang kedua yaitu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pembelajaran. Yang ketiga yaitu keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antara pembelajaran. Yang kedua yaitu ada fungsi kompetensi inti dan KI dan KD. Kompetensi inti atau kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian organizing element. Kompetensi dasar, kompetensi inti direncanakan dalam 4 kelompok yang saling terkait yang berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, dan sikap pengetahuan, dan yang terakhir itu sikap penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pengembangan secara integratif. Yang kedua yaitu ada kompetensi dasar. Fungsi kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pembelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Kata-kata yang digunakan untuk merumuskan indikator harus dapat diukur dan atau diobservasi pada akhir pembelajaran. Oleh sebab itu, indikator pencapaian kompetensi dalam sebuah RPP
akan menjadi acuan pada saat guru menilai hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada dimensi kompetensi inti dan KD. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama yaitu sikap spiritual, yang kedua yaitu sikap sosial, yang ketiga yaitu pengetahuan, dan yang keempat yaitu keterampilan. Yang pertama yaitu kompetensi inti 1 KI 1 yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua yaitu kompetensi inti KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga yaitu kompetensi inti KI 3 untuk kompetensi inti sikap pengetahuan. Dan yang keempat yaitu kompetensi inti KI 4 untuk kompetensi inti sikap keterampilan. Keempat dimensi tersebut direncanakan sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pembelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.